Salam saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami datang kepadamu dengan pujian penyembahan kepada Engkau. Dan hati kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu di dalam penyembahan kami. Dan biarlah pada waktu yang sama Tuhan Engkau juga berbicara kepada kami. Biarlah Engkau bersabda kepada kami dan melalui ibadah kami sekali lagi kami diubahkan. Biarlah dengan segala keterbatasan ini hamba-Mu dipakai, dipenuhi oleh Roh Kudus dan Engkau berbicara kepada kami semuanya. Dan Roh Kudus menggerakkan hati kami, jemaat yang ada di tempat ini ataupun yang beribadah di rumah, digerakkan untuk meresponi firman-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami diubahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini dilatar belakangi oleh kejadian di mana Farisi dan ahli Taurat yang lagi-lagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus karena bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa menurut mereka. Dan dalam meresponi sungut-sungut tersebut, Yesus menceritakan 3 kisah tentang mereka yang hilang. Dari perikop tersebut kita akan melihat bahwa ada cerita tentang domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan yang akan kita bicarakan di hari ini adalah anak yang hilang. Nah, ada yang berbeda dengan kisah anak yang hilang dibandingkan dengan 2 kisah sebelumnya. 2 kisah sebelumnya yaitu domba yang hilang, dirham yang hilang. Karena selain perbandingan persentasinya yang juga semakin membesar. Contohnya kalau di domba yang hilang itu 1 domba di antara 100 domba itu boleh dikatakan yang hilang itu cuma 1%. Lalu dirham itu ada 10 yang hilang cuma 1. Lalu boleh dikatakan itu 10% yang hilang. Nah, di dalam cerita anak yang hilang itu anaknya cuma 2. Yang hilang 1 berarti hilangnya 50%. Dalam persentase yang cukup banyak juga. Perbedaan lainnya antara ketiga cerita ini adalah tentang siapa figur yang aktif di dalam kembali di dalam ketiga kisah tersebut. Ya, di dalam kisah anak domba yang hilang, dirham yang hilang, kita melihat yang aktif mencari adalah yang kehilangan, yaitu gembala. Gembala kehilangan domba, dia pergi mencari. Perempuan yang kehilangan dirham itu dia pergi mencari. Ya kan, sedangkan di dalam kisah yang kita baca hari ini, justru yang aktif bukanlah bapak yang kehilangan anaknya itu, melainkan anak yang terhilang itulah yang aktif mencari jalan pulang untuk kembali setelah menyadari keperukannya di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya ini. Saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita buka Alkitab kita baca Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 11 sampai 30. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Para pengumpul pajak dan orang berdosa mendekat kepada Yesus untuk mendengarkannya. Kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai menggerutu. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama mereka. Kemudian Yesus berkata, ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikan kepadaku bagian harta yang menjadi milikku." Maka ayahnya pun membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Tidak lama kemudian anak bungsu itu mengumpulkan semua miliknya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan di sana ia menghambur-hamburkan miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ketika ia sudah menghabiskan semuanya, terjadilah bencana kelaparan yang hebat di negeri itu dan ia pun mulai berkekurangan. Jadi pergilah ia dan bekerja kepada seorang penduduk negeri itu yang menyuruhnya ke ladang untuk memberi makan babi-babinya. Ia ingin sekali mengisi perutnya dengan buah karop yang dimakan babi-babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberi kepadanya. Ketika anak bungsu itu sadar, ia berkata, betapa banyaknya pekerja-pekerja ayahku yang memiliki makanan yang berlimpah-limpah, tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan bangun dan kembali kepada ayahku. Aku akan berkata kepada ayahnya, ayah, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang pekerjamu. Maka berdirilah ia dan pergi kepada ayahnya. Akan tetapi ketika anak itu masih sangat jauh,
Ayahnya melihat dia dan dengan penuh belas kasihan ayahnya itu berlari lalu memeluk dan menciumnya. Kemudian anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu." Namun ayahnya itu berkata kepada pelayan-pelayannya, "Cepat, bawalah jubah yang terbaik lalu pakaikanlah kepadanya. Pakaikan juga cincin di jari tangannya dan sandal di kakinya. Bawalah kemari anak sapi yang gemuk dan sembelilah. Mari kita makan dan bergembira, karena anakku ini telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan." Maka mereka pun mulai bergembira. Waktu itu si anak sulung sedang berada di ladang, dan ketika ia sudah berada di dekat rumahnya, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Jadi ia memanggil salah satu dari hamba-hamba itu dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Jawab pelayan itu kepadanya, "Adikmu sudah datang, dan ayahmu menyembelih anak sapi yang gemuk, karena ia kembali dengan selamat." Namun anak sulung itu marah dan tidak mau masuk, sehingga ayahnya keluar dan membujuknya. Akan tetapi ia berkata kepada ayahnya, "Bertahun-tahun aku telah bekerja melayanimu dan tidak pernah mengabaikan perintahmu. Tetapi engkau bahkan tidak pernah memberiku seekor kambing muda supaya aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Namun ketika anakmu itu pulang setelah menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuknya." Nah, saudara-saudaraku, dari ayat 11 sampai 12 yang kita baca itu, kita mendapatkan beberapa hal yang tidak lumrah pada tradisi bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, yang pertama yaitu anak bungsu itu meminta bagian dari harta warisannya. Kita tahu harta warisan itu biasanya dibagikan kepada anak-anaknya setelah bapaknya meninggal. Permintaan ini sama saja dengan mengharapkan bahwa ayahnya, "Ya sudah, kamu meninggal aja deh. Hidup matimu aku gak peduli, yang penting hartanya itu harus aku dapatkan." Nah, seharusnya pada waktu ayahnya mendapatkan bahwa anak bungsu itu meminta harta warisan itu, seharusnya dia marah. Seharusnya dia mengusir anak bungsu itu pergi jauh-jauh, jangan dekat-dekat, karena harta warisan itu belum aku akan bagikan. Tetapi yang uniknya itu, sang ayah memenuhi permintaan anaknya ini. Nah, bahkan di dalam ayat 12 itu diceritakan bagaimana sang ayah kemudian membagikan harta miliknya. Nah, di sini ada dua anak, berarti anak yang sulung itu akan mendapatkan harta warisan sebanyak 2/3 bagian dari harta orang tuanya, dari harta papanya. Dan anak yang bungsu itu akan mendapatkan 1/3. Nah, itulah peraturan bagaimana membagi harta warisan di antara dua anak tersebut. Anak sulung mendapatkan 2/3, anak bungsu mendapatkan 1/3. Nah, harta yang digunakan di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata bios. Kata bios itu artinya sang ayah membagikan hidupnya kepada anak-anaknya. Mengapa hidup? Dalam adat Yahudi itu kehidupan itu sangat melekat dengan tanah. Tanah adalah identitas dari orang Yahudi pada saat itu. Jika orang Yahudi kehilangan tanahnya, maka boleh dikatakan ia kehilangan identitas dirinya. Ia kehilangan status sosialnya di dalam masyarakat Yahudi. Ketika sang ayah membagikan hartanya kepada si anak bungsu, itu artinya ia menjual 1/3 dari tanahnya itu untuk diberikan kepada si anak bungsu. Itu menunjukkan bahwa sang ayahnya itu kehilangan sebagian tanahnya, yang berarti bahwa ia sebagian dari hidupnya, sebagian dari dirinya itu hilang sudah. Bahkan boleh dikatakan 1/3 dari statusnya, kedudukannya di dalam masyarakat itu sudah hilang. Nah, ini menunjukkan bahwa bapaknya itu rela memberikan statusnya, rela memberikan hidupnya itu kepada anaknya itu. Lalu bagaimana cerita setelah anak bungsu itu mendapatkan harta warisan itu? Di ayat 13 sampai 19 menceritakan apa yang sedang terjadi setelah anak bungsu itu mendapatkan harta warisan yang 1/3 bagian itu. Ya kan, dia pergi berfoya-foya, dia pergi menikmati hari-harinya, dia pergi menikmati hidupnya sampai hartanya habis, tidak dapat makan, tidak punya ini dan itu lagi, akhirnya menjadi penjaga babi. Bahkan melihat makanan babi pun dia mau. Satu kehidupan yang sangat yang tragis sekali, saudara-saudaraku. Satu kehidupan yang menyedihkan sekali. Nah, setelah menyadari betapa pedihnya hidup ini, betapa menyedihkan hidupnya ini setelah ia menghabiskan hartanya, lalu dia juga menyesal. Dia menyesal telah pergi dari rumah dan ayahnya. Lalu dia mulai memikirkan apa yang sedang dihadapinya itu. Lihat, di luar saya
tidak punya makanan, di luar saya tidak punya apa-apa. Sedangkan di rumah bahkan pembantu pun mendapatkan makanan yang lebih baik daripada yang aku nikmati saat ini. Lalu dia mulai merencanakan, oke, saya akan pulang ke rumah lagi. Saya akan pulang ke rumah bapak. Saya akan pulang kembali ke rumah asalku. Rumah, kata rumah yang dipakai di dalam bahasa aslinya itu bukan house, tetapi home. House itu merupakan bangunannya, tetapi home itu yang dia pakai untuk menunjukkan di mana dia ada punya relasi di dalam keluarga tersebut. Dia di mana dia diterima apa adanya, dia mencintai orang itu dan dia dicintai oleh orang-orang di dalam rumah itu, yang di dalam rumah itu, di dalam home itu. Home is a relationship, home is a place where you belong and accepted. Home is a place where you love and being loved. Dia merencanakan dia pulang karena dia percaya itu homeku, itu bukan house, itu homeku. Lalu apalagi yang dia pikirkan? Pada waktu aku pulang, aku akan meminta Papa jadikan aku sebagai seorang upahan aja. Jadikan aku sebagai seorang pembantumu saja. Untuk sebagai seorang pembantu aja aku sudah puas. Ya kan? Nah, upahan itu adalah pembantu yang diberikan gaji oleh majikannya atas pekerjaannya. Nah, maksud dari si anak bungsu adalah saya sudah melakukan kesalahan yang besar. Saya sudah mengambil harta sepertiga bagian. Saya tidak layak lagi untuk dijadikan anak. Maka saya ingin membalas kembali apa yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan saya. Saya harus pergi bekerja untuk ayah untuk membayar apa yang saya lakukan. Si anak bungsu itu berpikir bahwa dia perlu merestitusi, mengganti perbuatannya di masa lalu. Si anak bungsu seolah-olah berkata, saya tidak lagi layak menjadi anak. Saya tidak menginginkan diangkat kembali menjadi anak dan status saya dipulihkan lagi. Enggak. Biarlah saya membayar harga yang memang sudah selayaknya saya dapatkan sebagai seorang upahan. Lalu apa yang terjadi pada waktu papanya melihat anak bungsu itu pulang dari tempat yang jauh sana, dia sudah mendapati bahwa ini anak bungsuku yang pulang. Apa yang terjadi? Di ayat 20-24 itu menceritakan apa yang papanya lakukan. Papanya itu berlari-lari kepada anak tersebut. Berlari pada waktu itu bukan seperti pakainya seperti kita, pakai celana baju gitu dan lari nggak apa-apa. Tetapi pada waktu bangsa orang Yahudi itu memakai jubah. Jubahnya itu panjang. Dan itu dia harus angkat jubahnya, dia harus lari. Dan tindakan seorang pria dewasa itu merupakan sesuatu yang memalukan sekali. Berlari sambil mengangkat jubahnya. Ya kan? Sesuatu tindakan yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang pria Yahudi pada zaman itu. Tetapi papanya melakukan hal itu. Dia gak peduli orang mau membicarakan dia tentang apa. Dia gak peduli bagaimana respon orang melihat dia. Tetapi yang bisa dia lakukan yaitu mengekspresikan betapa sukacitanya anaknya itu pulang. Dan dia pergi menyambut anaknya itu. Lalu saudara-saudaraku, ketika si anak bungsu itu mengutarakan rencananya, yaitu biarlah saya menjadi orang upahan. Apa yang dilakukan oleh bapaknya itu? Bapaknya bukan mengatakan, wah bolehlah, udah kamu salah, ya bayar kembali sepertiga harta lu kerja berapa puluh tahun, uang lu itu balikin ke aku lagi. Bapaknya tidak mengatakan demikian, bahkan dia apa? Dia memberikan segala kemewahan bagi si anak. Apa itu kemewahannya? Dia menyediakan jubah. Dia panggil pembantunya, kasih dia jubah yang bagus. Ya kan, jubah itu melambangkan ada penyediaan lagi, penerimaan dia lagi bagi si anak itu. Lalu apa? Dia memberikan apa? Cincin. Cincin itu melambangkan perjanjian atau ikatan. Ataupun boleh dikatakan cincin pada saat itu memiliki stempel keluarga sebagai pengganti tanda tangan. Nah, itu merupakan kuasa sekali. Lalu apalagi yang diberikan? Sandal. Sepatu di zaman ini kita katakan itu sepatu. Ya kan, sepatu itu melambangkan bahwa kamu mempunyai kebebasanmu kembali. Kamu mendapatkan kemerdekaanmu kembali untuk melakukan pekerjaan kehidupanmu lagi. Jadi bapak itu tidak mengatakan bahwa oke lah kamu ayo bawa dia kembali ke belakang. Kasih dia tempat tidur di kamar pembantu. Kasih dia kerjaan di sana. Enggak. Tetapi bapak itu melupakan segala sesuatu, menerima dengan sukacita. Bahkan mengembalikan segala yang dulunya dia punya hak untuk menikmati itu. Nah saudara-saudaraku, si anak bungsu itu tidak ingin dikembalikan. Tidak ingin dikembalikan sebagai statusnya sebagai seorang anak.
Ia ingin mendapatkan jalannya sendiri. Ia memikirkan apa? Aku sudah salah, biarlah aku tebus sendiri. Biarlah aku bayar apa yang sudah saya lakukan itu. Tetapi sang ayah tidak mau. Sayang ayahlah yang mengembalikan status si anak bungsu itu kembali sebagai anak. Dan semua itu semata-mata karena anugerah. Nah saudara-saudaraku, banyak dari kita seperti si anak bungsu. Kita menginginkan selalu diberkati Tuhan, tetapi tidak menginginkan Tuhan itu secara pribadi. Kita percaya kepada Tuhan, ya kita percaya. Kita menikmati segala berkat Tuhan. Kita tahu pimpinan Tuhan itu ada di kehidupan kita. Tetapi kita masih terperosok ke dalam keberdosaan kita. Kita tidak mau meninggalkan dosa kita. Kita menikmati dosa itu. Kita menikmati semua kebohongan kita. Kita menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Orang mengatakan dosa, wah enak. Menikmati. Dan pada waktu yang sama, kita mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Nah pada waktu kita mengakui kita cuma ingin berkat-berkatnya, kita cuma ingin seperti anak bungsu itu, aku mau warisanmu saja. Lalu habis itu aku nikmati apa adanya. Lalu satu hari kita sadar kita kembali kepada Tuhan. Dan sama seperti yang ayah itu lakukan kepada anak bungsunya itu ketika ia kembali. Allah selalu menerima kita dan mengaruniakan kasih karunia hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mencoba untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Seringkali kita mencoba untuk mencari jalan penyelamatan buat diri kita sendiri. Kita merasa bertobat, kita merasa bersalah. Kita melakukan dosa, kita merasa bersalah dan kita ingin bertobat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita memikirkan bagaimana untuk menebus dosa-dosa kita. Kita melakukan hal baik, kita membantu orang ini, kita membantu orang itu. Supaya apa? Supaya dosa kita ini diringankan. Supaya kita merasa bahwa kita merasa lebih baik. We feel better. Pada waktu kita bisa melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Dan kita lupa bahwa hal-hal yang baik yang kita terima itu bukan dari hasil perbuatan kita, tetapi datangnya dari Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk menebus diri kita sendiri. Itulah si anak bungsu. Lalu bagaimana dengan anak sulung? Di ayat 25-30 di sana dikatakan bahwa ayahnya mengadakan pesta dengan menyembeli anak lembu tambun. Ya kan, itu berarti kembalinya si anak bungsu itu diterima oleh bapaknya. Bahkan bapaknya itu merasakan bahwa this is the greatest day of my life. Inilah hari terbaik di dalam kehidupan saya. Anakku pulang, saya sukacita, saya gembira sekali, saya menikmati. Inilah hadiah terbesar. Anakku bisa kembali. Maka dikatakan anak lembu tambun yang sangat spesial itu dikeluarkan, disajikan. Dan itu biasanya anak tambun itu hanya dikonsumsi pada saat-saat tertentu saja. Lalu kemudian datanglah anak sulung itu. Kemudian anak sulung itu bertanya apa yang sedang terjadi. Pembantunya mengatakan, oh sedang ada pesta menyambut adik bungsumu yang sudah kembali. Ya kan? Lalu ayo kamu masuk, kamu ikut pesta itu juga. Apa yang terjadi dengan anak sulung? Anak sulung itu marah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus marah? Kalau adiknya pulang, kenapa harus marah? Coba kita pikirkan. Kalau kita yang menjadi anak sulung, apa yang akan terjadi? Secara logika kita berpikir, anak sulung itu marah kenapa? Ya marahlah. Sepertiga harta sudah lu ambil pergi. Yang tinggal itu 2/3, itu merupakan bagian aku. Kalau hari ini pesta dilakukan itu semuanya itu gak aku yang bayarin. Itu dari uangku. Nangkap gak? Ya kan? Sepertiga harta itu, papanya itu punya harta, 1/3 dibagikan kepada anak bungsunya. 2/3 itu merupakan haknya, hak anak sulungnya itu. Yang walaupun masih dipegang oleh papanya, tetapi itu merupakan hartanya dia. Sekarang anaknya pulang, anak bungsu itu pulang, lalu papanya membuat pesta. Bahkan dikatakan, aku pun kamu gak pernah melakukan pesta buat aku. Aku pun kamu gak pernah kasih aku. Bukan, di sana bukan dikatakan apa? Anak sulung itu pulang, lalu diberikan anak lembu tambun, ya kan? Bahkan di sana dikatakan, bahkan anak domba pun kamu belum pernah kasih ke aku. Padahal itu hakku, itu milikku. Nah saudara-saudaraku,
Anak sulung itu berhak marah nggak? Mungkin orang mengatakan, iya dong, berhak dong, itu kan hartanya dia. Ya kan? Nah saudara-saudaraku, anak sulung itu tidak peduli dengan kembalinya adiknya atau apa. Dia tidak peduli bagaimana papanya meresponin kembalinya anaknya yang bungsu yang sudah hilang lalu kembali lagi. Dia lebih peduli kepada apa? Lebih peduli kepada uangnya. Seringkali kita juga bagaikan anak sulung. Kenapa saya katakan kita bagaikan sebagai anak sulung? Kita gambarkan kita adalah orang Kristen yang sangat dekat dengan Bapa, tetapi tidak mengenal identitas pribadi Bapa kita. Kita melakukan pelayanan untuk menyenangkan Tuhan. Kita melakukan ini dan itu di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan gerejawi kita. Tetapi kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi marah kepada Tuhan, bahkan bisa kita berbalik daripada Tuhan karena mungkin jawaban Tuhan tidak seturut dengan apa yang kita inginkan. Pada waktu kita doa-doa, kita meminta Tuhan kasih ini, kasih itu, tapi Tuhan tidak kasih. Lalu mungkin kita akan marah, kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau tahu pelayananku, Engkau tahu kehidupanku, Engkau tahu apa yang aku sudah kerjakan di gereja. Engkau tahu bagaimana pelayanan aku yang sudah aku lakukan. Kenapa kamu tidak memberkati aku? Kenapa kamu tidak menjawab aku? Kenapa kamu ini dan itu? Saudara-saudaraku, kita sering hitung-hitungan dengan Tuhan tanpa kita sadari. Kita merasa diri kita tidak diberkati kalau kita melihat orang lain diberkati. Pada waktu kita merasakan orang lain itu diberkati, kita akan mulai merasa iri. Bahkan kita akan merasa, wah ini gak benar ini. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berbuat baik untuk Tuhan. Kenapa aku tidak diberkati oleh Tuhan? Nah inilah anak sulung. Seringkali kita juga seperti itu. Ada dua teman yang melakukan usaha yang sama. Mereka membuka toko bangunan. Lalu di masa-masa pandemi ini dua-duanya di usahanya yang sama, ya, di tokonya yang berbeda tetapi usahanya jenis usahanya sama. Lalu mereka bergumul. Mereka karena teman dekat, mereka itu sering kumpul doa bersama, sharing satu sama lain. Lalu satu hari usaha mereka itu tidak jalan. Banyak stok yang di dalam gudangnya itu mereka tidak bisa jualan. Sedangkan hutang-hutang itu harus terus dibayar. Dan mereka terus dikejar oleh hutang. Lalu di tengah-tengah pergumulan ini mereka berdua seringkali ketemu untuk berdoa, bergumul dengan Tuhan, sampai nangis di hadapan Tuhan, memohon Tuhan membantu mereka. Tak lama kemudian Tuhan menjawab mereka. Tuhan membantu mereka, Tuhan melancarkan usaha mereka. Stok lama di gudang itu terjual semuanya. Lalu pembayaran boleh dilakukan, hutang boleh dilunasin, bahkan bisa dapat cuan lagi. Lalu 1 minggu kemudian kedua teman itu bertemu kembali. Ya, temannya A, yang pertama itu namanya A. Lalu A mengatakan kepada B, puji Tuhan, Tuhan itu baik banget, tahu gak sih, minggu lalu semua itu ada proyek besar, dia datang, dia ambil semua barang-barangku, lalu terjual ke dia, akhirnya saya bisa membayar lunas hutang-hutangku. Lalu temannya si B juga mengatakan, iya puji Tuhan, benar, Tuhan dengar doa kita, Tuhan melihat air mata kita, Tuhan menjawab kita. Apa yang kamu alami saya juga alami. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu teman A mengatakan kepada dia, iya betul, baik banget, Tuhan itu tahu gak sih, saya sampai cuan lagi loh, bukan cuma melunasi hutang, tetapi masih bisa dapat untung. Ya kan? Untungku itu bukan cuma sedikit, tetapi bisa cepet tiau loh. Bisa untung 100 juta. Lalu teman B itu mengatakan, wah puji Tuhan, Tuhan itu baik banget sama lu ya. Wah puji Tuhan deh. Ya, memang sih Tuhan itu baik setiap saat. God is good all the time. Lalu teman A itu mengatakan, iya benar. Ya coba ngomong dong, sharing dong tentang kamu. Kalau aku bisa dapat cepet tiau, berapa sih yang kamu dapat? Lalu teman B mengatakan, enggak lah, cuma kita bersyukur aja kepada Tuhan, cukup lah. Ya kan, pokoknya Tuhan sudah membantu kita melunasi semua hutang kita, usaha jalan kembali, lalu bisa cuan sedikit, ya sudahlah. Lalu teman A ini gak puas sih, masa gitu, kita sharing satu sama lain, gue cerita ke lu, semua pergumulan kita nangis barengan, sekarang gue dapat cuan begitu, gue juga sharing ke kamu, sekarang kamu ngomong dong, kamu cuan berapaan? Setelah didesak-desak gitu, akhirnya teman B mengatakan, ya puji Tuhan lah, Tuhan memberkati aku, dan memberikan keuntungan buat aku 1 M.
Nah saudara-saudaraku, bagaimana kita kalau menjadi temannya A itu? Apakah kita masih mengatakan puji Tuhan? Atau muka kita langsung berubah dari yang penuh sukacita yang mengatakan God is good all the time, Tuhan itu baik sekali. Lalu tiba-tiba mendengar temanku itu mendapatkan CM, gua cuma mendapatkan cepek tiau. Bagaimana mukaku? Mungkin langsung berubah. Mungkin di dalam hati ini mulai timbul iri. Tuhan, kenapa kamu gak adil ya? Lu memberkati aku cuma cepek tiau, lu memberkati dia dengan CM. Nah saudara-saudaraku, seringkali kita juga seperti itu. Kita diberkati tapi kita gak menghitung berkat-berkat kita. Kita melihat orang lain diberkati lalu kita melihat diri kita gak diberkati. Padahal Tuhan katakan, gua juga memberkati kamu. Aku juga membawa kamu melewati hal-hal pergumulan itu di dalam kehidupan ini. Tetapi engkau tidak sadar. Engkau tidak melihat berkat Tuhan itu berkelimpahan di dalam hidup ini. Nah itulah anak yang sulung itu. Di dalam kehidupan kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita merasa lebih kudus, kita merasa lebih suci daripada orang lain. Sehingga tanpa sadar kita meninggikan diri sendiri, kita menjelek-jelekkan orang lain. Kita tidak senang melihat orang berdosa datang kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa lingkungan kita itu adalah lingkungan orang-orang kudus, orang-orang suci. Nah saudara-saudaraku, apakah Anda adalah seorang Kristen seperti itu? Bagaimana kalau satu hari seorang pelacur yang sudah bertobat datang ke gereja ini dan kita tahu latar belakangnya, apa yang kita lakukan? Apakah kita mencemooh dia atau kita menerima dia dengan senang hati, sukacita di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen? Seringkali kita tidak bisa menerima orang lain. Seringkali kita melihat latar belakangnya dia. Saya seringkali mendengar, oh lagu ini gak boleh dipakai karena penulisnya itu adalah orang-orang ini. Oh lagu ini gak bisa dinyanyikan di gereja karena penulisnya itu pernah menikmati narkoba. Saudara-saudaraku, dia pernah menikmati narkoba, ya betul. Tetapi dia bertobat. Pada dia bertobat, dia menulis lagu ini dan dia saksikan satu keutuhan yang dikembalikan oleh Tuhan kepada dia. Kenapa tidak boleh menjadi berkat bagi banyak orang? Karena kita melihat apa? Kita lebih melihat kepada image-nya dia yang sebelum pertobatan itu. Dan kita melihat kita ini orang kudus. Kita melihat kita ini orang suci. Kita melihat ini diri kita ini lebih benar daripada orang lain. Adakah anak sulung di gereja? Ada. Adakah anak bungsu di gereja? Ada. Dua-duanya merupakan anak yang terhilang. Bukan berarti seringkali kita dengar cerita ini lalu kita menjudge, wah anak bungsu itu anak yang terhilang, anak yang jahat, anak yang apa? Anak sulung itu anak yang baik. Tetapi sebenarnya itu dua-dua merupakan anak yang terhilang. Karena apa? Karena mereka cuma menginginkan apa yang dimiliki oleh ayahnya. Mereka bukan untuk memiliki ayahnya sendiri. Mereka tidak mempunyai hubungannya akrab dengan ayahnya. Mereka punya hubungan dengan ayah cuma sekedar bahwa lu punya uang. Lu punya harta buat aku. Bukan aku mau menikmati kebersamaan dengan engkau sebagai bapak dan anak di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudaraku, dua-duanya sama terhilang. Kita bisa lari dari Allah dengan immorality, dengan irreligion. Kita juga bisa menjauhi Tuhan dengan morality, dengan religion yang kita lakukan. Ada kelompok yang dengan sadar tidak mencari Tuhan. Ada kelompok yang dengan sadar menikmati keberdosaannya. Ada kelompok yang hidup bagaikan para pemungut, bukan pemungut cukai. Ada kelompok yang hidup dengan tulus, yang bukan hidup benar seturut dengan orang-orang Farisi. Mereka menganggap mereka itu orang-orang yang kudus banget. Nah, ada dua kelompok yang beginian di dalam kehidupan manusia ini. Ya kan? Inti dari cerita anak yang hilang ini bukan tentang pengampunan semata, melainkan inti dari cerita yang Yesus sampaikan pendengarnya kepada pendengarnya, yaitu orang-orang Yahudi itu adalah apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian anggap benar tentang cara pendekatan kepada Allah, itu selama ini adalah salah. Kalau Anda merasa bahwa Anda bisa menyelamatkan diri sendiri dengan menuruti hukum Taurat, Anda salah. Kalau Anda menjudge orang lain tidak ikut firman Tuhan, lalu orang itu tidak berhak masuk
menikmati keselamatan itu Anda juga salah. Ya kan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kalian anggap itu benar itu adalah salah. Semua itu merupakan anugerah Tuhan. Semua itu merupakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena aku pintar, bukan karena aku hebat, bukan karena aku bisa melakukan banyak hal baik. Enggak. Tetapi Tuhan ingin kita belajar apa? Semua itu karena anugerah Tuhan. 3 perumpamaan diceritakan Yesus. Perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, itu punya pola yang sama. Ada domba atau dirham yang hilang, namun kemudian ada seseorang yang mencarinya hingga menemukannya. Di perumpamaan ini anak bungsu itu tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang pergi menyusul kepada anak bungsu lalu membawanya kembali pulang. Tidak ada. Nah, lalu pertanyaannya begini, siapa yang seharusnya pergi mencari anak bungsu itu? Orang pada zaman itu tahu jawabannya, yaitu si anak sulung. Si anak sulung itulah yang harus pergi mencari anak bungsu itu. Anak sulung itu yang harus mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Anak sulung itulah yang harus memberikan perhatian kepada anak bungsu itu dengan membawa dia kembali lagi. Supaya tanah mereka, status keluarga mereka di dalam masyarakat itu menjadi utuh kembali. Walaupun kalau dia pergi mencari anak bungsu itu akan merugikan dia. Sepertiga harta yang sudah dihabiskan itu tidak akan kembali lagi. Bahkan sisa 2/3 harta itu pun akan dibagikan kepada dia. Walaupun penuh resiko itu, seturut aturan orang zaman itu dia yang harus pergi mencari adiknya itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak pergi mencari, dia tidak melakukan hal-hal itu. Yang dia cari adalah apa? Kenikmatan dirinya sendiri. Nah saudara-saudaraku, ketika Allah menerima kita kembali menjadi anaknya, ada harga yang harus dibayar. Ada hal pribadi yang harus membayar harga itu. Pada waktu kita terpisah dari Allah, ada satu pribadi, anak sulung yang sejati, anak sulung yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang datang mencari kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan menyediakan anak sulung buat mencari kita. Dia datang menyelamatkan kita. Dia datang dengan cuma-cuma. Walaupun harga yang dibayarnya itu adalah harga yang mahal sekali. Dengan dirinya dia korbankan buat kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela disiksa, dia rela dihina, dia rela ditindas. Pada waktu dia menjalani perjalanan dolorosa tersebut menuju ke Bukit Golgota, dia menderita, dia disiksa, dia dihina, bahkan dikatakan kalau kamu anak Tuhan ayo tunjukkan. Pride-nya itu dia rendahkan serendah-rendahnya. Statusnya sebagai anak Tuhan, sebagai Allah, anak, dia rendahkan serendah-rendahnya. Dia buang semuanya itu demi untuk menyelamatkan kita, demi untuk mencari kita kembali. Nah saudara-saudaraku, pada waktu kita memikirkan akan hal itu, apakah ada pertobatan di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih meninabobokkan kita di dalam keberdosaan kita? Wah, menikmati dosa seksual, wah menikmati dosa yang lain, wah menikmati dosa-dosa yang lain itu. Menikmati, iblis mengatakan ayo nikmati. Dan kita gak mau melepaskan dosa-dosa tersebut. Atau kita seperti anak sulung yang merasa bangga bahwa saya bisa dekat dengan Tuhan, saya bisa punya kedekatan, keintiman, lalu saya tunjukkan kepada orang lain, aku ini lebih rohani daripada orang lain. Dan kalau melihat orang dosa, kita akan mengatakan, ih dosa lu, gua gak dosa sama sekali, gua hidup benar. Tetapi tanpa kita sadari, kita ini semuanya adalah orang berdosa yang perlu bertobat. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku, setiap tahun kita memperingati Jumat Agung. Setiap tahun kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hari kematian Tuhan Yesus. Jangan biarkan tahun ini berlalu begitu saja.
Jangan biarkan hari-hari demi hari kita lewati dengan begitu saja. Kita terima anugerah Tuhan lalu kita take it granted bahwa Tuhan itu selalu ada. Anugerah Tuhan itu selalu ada dan kita gak usah bertobat, ayo nikmati dulu sampai udah mau meninggal baru bertobat. Jangan pernah. Karena harga yang sudah dibayar itu sedemikian mahalnya buat kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari kita. Kita ini bagaikan anak bungsu, anak sulung yang hilang. Tetapi Tuhan membawa kita kembali lagi kepadanya. Nah saudara-saudaraku, pada waktu kita berpikir seperti itu, pada waktu kita bisa menghargai anugerah Tuhan itu, mari kita hidup dengan benar. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita diciptakan dengan satu tujuan di dalam hidup ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan hidup seturut dengan apa yang gua mau. Oh ya, saya seorang pengusaha, saya seorang ibu rumah tangga, saya sebagai apa? Enggak, tetapi Tuhan jadikan itu. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai apapun, Tuhan meletakkan tujuan di dalam hidup ini. Dan kita berjalan menggenapkan semua rancangan-rancangan Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menunjukkan siapa aku ini. Nah saudara-saudaraku, pada waktu kita berpikir seperti itu, Tuhan ingin membawa kita kembali lagi kepadanya. Tuhan ingin membungkus kita, membawa kita, supaya setiap apapun yang kita lakukan adalah lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Pada waktu kita berpikir itu, maka kehidupan kekristenan kita itu berubah. Kita bukan orang yang cuma take granted, menikmati berkat Tuhan, tetapi kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun situasi kita hari ini, apapun posisi kita hari ini, Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita sadar bahwa anugerah Tuhan itu ada. Dan itu cuma-cuma buat kita, karena sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Maka saudara-saudaraku, jangan main-main dengan anugerah ini. Biarlah kita menghargai itu, dan setiap detik, setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap waktu itu yang kita lakukan, yang kita jalankan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka hidup ini berarti. Sampai satu hari kita dijemput pulang, Tuhan menyambut kita, masuklah anakku yang setia, anakku yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami ini adalah anak sulung yang suka membanggakan diri kami sendiri. Kita yang tahu menerima anugerah Tuhan, tapi seringkali kami tidak menginginkan berjalan bersama dengan Engkau. Kami cuma mau berkat-berkat-Mu saja Tuhan. Seringkali kami juga bagaikan anak bungsu yang menerima berkat Tuhan, yang sudah tahu bahwa kami ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita masih bermain dengan dosa, kami masih menikmati keberdosaan kita, kami masih menikmati hal-hal yang ditawarkan oleh iblis, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, kami berdosa, kami menyesal, kami mau bertobat, dan kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu semua anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Kami tidak mampu bayar apapun untuk menebus semuanya itu. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami percaya pada waktu kami bertobat, pada waktu kami menyesal, Tuhan Engkau menyambut kami, mengembalikan status kepada kami semua. Dan kami boleh menikmati sebagai anak Allah di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.